Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi Java dengan JDBC. Jadi di sini saya akan menggunakan MySQL XMPP. Nah, topik yang akan dibahas itu yang pertama kita akan mendownload dan mengkonfigurasi XMPP. Yang kedua itu akan mengoneksikan aplikasi Java ke JDBC. Oke, masuk ke topik pertama yaitu mendownload dan mengkonfigurasi XMPP. Jadi untuk langkah-langkah mendownloadnya, kita buka dulu halaman webnya, apacefriend.org ini. Nah, maka dia akan muncul ke halaman web ini. XMPP untuk mendownloadnya. Di sini kita bisa download sesuai dengan yang kita pakai. Misalkan kita menggunakan Windows, atau menggunakan Linux, atau menggunakan Mac OS di sini. Nah, saya menggunakan Windows, saya download XMPP for Windows ini. Setelah saya download dan sudah selesai, maka saya akan menginstal sesuai dengan perintah untuk penginstalan aplikasi. Jadi kita next aja sampai selesai. Setelah selesai, maka kurang lebih tampilannya seperti ini. Nih, tampilannya akan saya tampilkan, nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Terus selanjutnya kita akan mengkonfigurasi XMPP. Pertama itu kita klik tombol Start pada modul Apache dan modul MySQL. Setelah muncul port dan PID-nya, maka kita akan klik tombol admin pada modul MySQL. Sehingga secara otomatis kita akan diarahkan ke localhost PHP admin. Seperti gambar ini, maka kita akan coba. Kita klik start pada modul Apache dan MySQL ini, kita klik start dua-duanya. Nah, setelah muncul nih PID dan portnya, maka kita klik admin pada modul MySQL. Ini kan MySQL, kita klik admin. Maka kita akan diarahkan ke web ini. Ini dia web localhost PHP admin. Selanjutnya kita akan membuat database baru di PHP admin. Caranya gimana? Kita klik new, terus masukkan nama database-nya, kita klik buat. Kita di sini kita coba, kita klik baru. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia baru. Terus masukkan nama basis datanya, misalnya PBO Project. Terus di sini biarkan default. Terus kita klik buat. Nah, database PBO Project telah dibuat. Dia akan muncul di sini. Sebelah kiri PBO Project. Itu dia belum ada table sama sekali di database-nya. Maka kita akan membuat table di PHP admin. Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan fitur localhost PHP admin ini secara manual nanti buat tabelnya, atau dengan query SQL. Di sini. Pertama kita akan mencoba menggunakan fitur. Jadi di sini kita masukkan dulu nama tabelnya yang kita ingin buat itu apa. Di sini saya akan data object. Oh ya, jadi di sini saya akan memasukkan database dari praktikum tahun lalu, praktikum 11 itu dia itu GUI-nya seperti ini. Akan menampilkan data object, pendaftaran data object online, FTI, ada nama depan, nama belakang, jenis kelamin, pilihan pengemudi, ada checkbox-nya, ada captcha-nya, ada lihat dan daftar sekarang. Nah, yang akan saya masukkan ke database itu yang nama depan, nama belakang, jenis kelamin, sama pengemudi. Jadi ada 4 buah kolom. 1 nama depan, 2 nama belakang, 3 jenis kelamin, 4 pengemudi jenisnya. Jadi di sini nama tabelnya itu kan ini bebas, ini kalau saya data object, terus jumlah kolomnya sesuai dengan yang kita inginkan di project kita itu berapa. Tadi saya butuhnya 4. Nah, di sini saya klik 4, terus kita klik kirim.
Nah, setelah kirim, maka akan muncul ke sini. Dia akan disuruh kita masukkan namanya itu apa, nama kolomnya, terus jenisnya itu apa, panjangnya berapa, terus bawaan itu null atau not null, penyortiran biarkan saja default, atribut, nah indeks. Indeks ini yang akan menentukan primary atau tidak. Di sini ada primary, unique, index, full text, spatial. Terus ada AI ini auto increment, nanti dijelaskan ketika menggunakan auto increment. Sekarang kita masukkan dulu nama kolomnya. Di sini kan saya butuhnya itu nama depan, nama belakang, jenis kelamin, pengemudi. Jadi kita masukkan di sini ke kolomnya. Pertama itu nama depan. Nama depan jenisnya apa? Di sini kan nama depan string. Berarti saya menggunakan varchar. Panjang nilainya itu sesuai kebutuhan. Saya menggunakan 30 panjangnya. Terus karena nama depan itu nggak bisa jadi primary karena kemungkinan itu nama depan ada yang sama. Jadi kita tetap di sini nggak primary, di sini bawaannya juga not null karena di project tahun lalu itu semua harus diisi dulu, baru bisa. Selanjutnya kita kolom saja itu nama belakang, jenisnya itu sama, varchar, panjangnya itu sesuai kebutuhan, saya 30. Nah, selanjutnya itu jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu kan ada laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau saya itu varchar tetap. Selanjutnya yang terakhir itu kolom pengemudi. Pengemudi itu di project tahun lalu ada jenis pengemudinya motor atau mobil. Jadi di sini saya tetap varchar. Nanti kalau misalnya ada yang number itu menggunakan jenisnya in. Nanti dicontohkan. Nah, di sini setelah selesai nih, sesuai yang kita butuhkan, maka kita klik kiri simpan di sini. Nah, setelah selesai, kita bisa lihat di struktur. Struktur, maka akan ada tampilan nama kolom yang tadi sudah kita buat di sini. Ada nama depan, nama belakang, jenis kelamin, sama pengemudi. Tetapi di sini, di table data objek ini, yang tadi kita buat, belum ada primary key. Kita biasakan setiap membuat table itu ada primary key-nya minimal. Jadi di sini kita bisa nambah. Caranya itu gimana? Cara nambahnya itu ada di sini. Misalkan tambahkan berapa kolom. Di sini saya ingin menambahkan satu kolom saja yaitu ID. Jadi di sini satu kolom. Nah di sini posisinya ada di mana? Di at beginning of table atau di paling atas. Terus atau di setelah nama depan atau di setelah nama belakang atau di setelah jenis kelamin atau setelah pengemudi. Saya inginnya di paling atas at beginning of table. Kita klik kirim. Nah, ini bakal sama seperti tadi kita disuruh masukkan namanya apa, jenisnya apa, panjangnya apa. Di sini kita coba masukkan ID. Nah, karena ID itu kan 1, 2, 3 ya, itu number. Berarti kita di sini, kalau saya menggunakannya in, panjangnya itu 3. Nah, in 3 itu artinya, in panjang 3 itu artinya 999. Kalau in panjang 1 itu artinya 9. Sesuai sama basis data 1, jadi kita akan nge-refresh basis data 1 lagi. Terus di sini tetap not null, karena ini bakal saya jadikan primary. Nah, indeksnya itu primary. Ini yang saya akan jadikan. Kita klik kirim, maka di sini jadi primary. Nah, karena sebenarnya di project ini kan nggak ada input ID. Jadi sini kan tambahan aja nih table ID, jadi saya buat auto increment, otomatis gitu. Jadi auto increment itu ketika ada data yang masuk, dia ID-nya itu akan menjadi 1, terus ketika ada data yang masuk lagi, dia bakal auto menjadi 2, nambah gitu. Auto increment nambah terus kita simpan. Setelah sudah, maka data berhasil diubah, terus kita klik strukturnya lagi, ID-nya itu udah masuk di paling atas. Nah, terus ini udah berhasil di cara pertama. Kita buat table dan buat kolomnya dengan fitur manual yang ada di PHP-Admin. Terus selanjutnya, cara kedua itu menggunakan query MySQL. Caranya kita klik di PWO Project, nama database kita.
Selanjutnya kita klik SQL, ada di sini SQL. Nah, kita masukkan query-nya. Di sini saya langsung aja. Tujuannya itu saya akan membuat table dengan nama data Gojek. Terus ada ID-nya in dengan panjang 3, not null, primary key. Terus ada nama depan, nama belakang, jenis kelamin, nama jenis pengemudi. Kurang lebih hasilnya bahkan sama seperti cara pertama yang tadi. Selanjutnya kita blok. Nah, terus setelah itu kita kirim. Nah, ini berhasil. Ada checklist, maka ada data Gojek di database kita, nambah satu table, namanya data Gojek. Kita lihat strukturnya. Itu sama seperti yang tadi kita bicara pertama. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, tapi lebih baik kita menggunakan yang query. Karena untuk membiasakan kita juga agar tidak lupa dengan query-query SQL. Terus selanjutnya, itu mengkoneksikan Java dengan JDBC. Pertama itu kita harus mengimport dulu. Jadi importnya apa aja? Importnya ada import java.sql.connection, terus selanjutnya ada import java.sql.statement, terus selanjutnya ada import java.sql.driver manager. Nah, import tiga ini untuk connection dan execute query. Terus selanjutnya ada import java.sql.resultSet, ada import java.sql.resultSet metadata. Nah, dua ini, resultSet sama resultSet metadata ini untuk store query result. Yang terakhir itu ada import java.sql.sql exception. Ini untuk menangkap catch exception dari database ketika error. Di sini langsung kita coba aja di project-nya. Oh ya, untuk itu kita harus mengimport library dulu, mengimport library connection MySQL. Nanti kan dikasih file zip seperti ini, MySQL connector Java 8.0.18. Ini kita ekstrak aja. Ekstrak here. Maka dia akan muncul folder MySQL connector Java 8.0.18 ini. Terus kita lihat di dalamnya itu ada jar MySQL connector Java 8.0.18. Ini kita copy aja. Kita masukkan di folder kita. Folder yang sudah kita buat project-nya. Kita masukkan. Ini kan saya di Praktikum 11. Nah, kita buat folder baru yaitu SQL. SQL kita masukkan. Terus kita copy ke sini. Konektor yang tadi. Nah, setelah itu cara memasukkannya ke sini tuh kita library, terus add jar atau folder. Nah, setelah itu kita cari yang konektor yang tadi. Misalkan nih ya, misalkan saya belum nemuin tadi, kita cari di sini. Sesuai sama yang tadi kita taruh. Konektornya ada di mana. Ada di project kita, terus SQL. Nah, konektornya dari sini. Nah, terus sini ada pilihan nih, relative path sama absolute path. Bedanya apa sih relative sama absolute? Kalau relative path itu, dia path yang berdasarkan program disimpan. Sedangkan absolute path, yaitu path yang disimpan pasti. Misalkan, kalau kita menggunakan absolute path nih, misalkan kita membuat program ini awalnya MySQL connector kita simpan di folder D. Nah, terus ketika ada orang lain yang ingin menjalankan program kita, dia juga harus ada folder D yang menyimpan MySQL connector ini. Jadi ini kurang efektif. Kita menggunakan relative path. Relative path itu yang berdasarkan program disimpan. Kita open.
Nah, maka dia akan masuk di sini. MySQL konektornya ada di library. Selanjutnya kita import yang tadi itu. Yang ada ini, import Java.SQL connection. Tapi di sini saya terbiasa menggunakan import Java SQL titik bintang ini. Titik bintang ini maksudnya udah termasuk semua dari ini. Sudah ada connection, statement, driver manager, result set, data, result metadata, SQL exception. Jadi saya terbiasa menggunakan import java.sql bintang. Nah, selanjutnya kita membuat connection dengan nama con, terus membuat statement, membuat prepare statement, dan membuat result set. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan statement dan cara menggunakan prepare statement. Jadi nanti ada bedanya. Akan saya coba dua-duanya. Nah, setelah itu kita membuat sebuah metode koneksi untuk mengkoneksikan database kita dengan program GUI kita ini. Terus setelah itu kita buat request. Nah, kita masukkan URL-nya. URL-nya itu JDBC, MySQL, localhost, 3360. 3360 itu apa? 3360 itu port kita yang ada di XAMPP MySQL. Nah, ini 3360. Sesuaiin sama port kita. Selanjutnya, ini PBO project. Itu adalah nama database kita. Nama database yang ada di PHPMyAdmin. Nah, ini tadi kita membuat PBO project. Selanjutnya kita masukkan usernya, kita tambah usernya itu dari root, passwordnya kita kosong, terus kita masukkan class.forName. Jadi class.forName-nya itu apa? com.mysql.cg.gdbc.driver. Jadi CG ini karena saya menggunakan NetBeans 12.1, tapi kalau misalkan menggunakan NetBeans 8, nggak usah pakai CG. Selanjutnya kita koneksikan. Jadi koneksi sama dengan driver manager get connection. Kita menggunakan get connection yaitu URL, user, dan path-nya. Terus kita statement-nya sama dengan statement sama dengan koneksi.create statement. Jadi kita buat statement-nya. Selanjutnya kita tampilkan. Jadi kalau misalkan dia berhasil, maka akan ada show message dialog, yaitu koneksi berhasil. Nah, terus kita buat catch-nya. Catch-nya ini untuk menangkap handling dari error-nya database kita. Misalkan terjadi error. Maka class not found exception atau SQL exception E. Nah, isinya apa sih catch-nya? Catch-nya itu bakal nampilin show message dialog, koneksi gagal. Jadi ketika dia error nih gagal, nggak ada database-nya, maka dia akan muncul show message dialog yaitu koneksi gagal. Setelah kita buat metodenya, kita panggil nih di sini. Kita panggil nama metodenya koneksi. Nah, terus kita coba, kita run. Di sini kita coba yang koneksi berhasil dulu. Kalau kita run, sini mohon maaf kalau rada lama untuk run-nya. Nah, ini ada show message dialog koneksi berhasil. Karena kita tandanya sudah berhasil mengkoneksikan database kita dengan GUI kita. Kita klik OK. Maka dia akan masuk nih tampilan GUI-nya. Tapi kalau misalkan gagal, misalkan kita nama project-nya itu nggak ada di database kita. Misalkan project P-nya 2 gitu. Terus ketika kita run kan dia nggak ada ya nama database-nya di localhost PHPMyAdmin kita. Nah, ini dia, koneksi gagal. Selanjutnya, tadi kita karena udah bisa koneksiin database kita dengan GUI kita, selanjutnya kita itu akan memasukkan insert dari program kita nih
ke database. Jadi kan di sini ada tombol daftar sekarang nih. Daftar sekarang ini yang akan memasukkan nama depan, nama belakang, jenis kelamin, perempuan, pilih pengemudi jenisnya apa. Nah, di sini kan ada misalkan dia belum koneksi database, cuman if dia ngecek formulirnya udah lengkap atau belum, dan ngecek captchanya sama apa enggak. Setelah itu dia bakal nampilin submit dialog, data berhasil disimpan, terus set kosong, captchanya di set lagi. Nah, itu kalau belum koneksi database. Jadi cuman begini. Tapi kalau misalnya mau koneksi database, kita harus nambahin dulu nih. Nah, ini kita nambahin string SQL. Jadi query SQL-nya itu apa? Kita bakal insert into data object, nama tabelnya. Habis itu apa aja? Nama kolomnya ada nama depan, nama belakang, jenis kelamin, pengemudi. Kenapa ID nggak ada? Karena ID kan kita setting sebagai auto increment. Jadi nggak ada masukan dari GUI ini. Nah, ini ada tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Tanda tanya itu sebagai wadah. Di sini kita menggunakan prepare statement. Jadi kalau prepare statement, kita harus menyiapkan wadahnya terlebih dahulu. Beda dengan statement. Statement itu kita langsung menulis lengkap tanpa membuat wadah terlebih dahulu. Jadi kita di sini lanjut membuat try catch. Nah, di dalam try-nya kita bikin prepare statement sama dengan koneksi.prepare statement SQL. Jadi SQL ini kita masukkan ke prepare statement. Nah, prepare statement.setString. Jadi kita bakal ngeset satu itu yang awal ini nama depan menjadi nama depan .getText. Nama depan .getText itu yang mana? Nama depan .getText itu si getExpel ini. getExpel nama depan. Ini nama belakang. Tuh. Terus selanjutnya kita bakal set string 2-nya itu nama belakang. 3-nya itu karena jenis kelamin, kita manggil metode gender. Jadi metode gender ini dibuat gini. Dia bakal nge-return sebuah selected gitu. Apa yang diselect laki-laki atau perempuan di radio button. Kalau misalnya dia nge-selectnya laki-laki, bakal return laki-laki. Kalau perempuan, bakal nge-return perempuan. Tuh, karena di radio button, jadi cuma bisa dipilih salah satu. Selanjutnya, set string 4-nya itu, karena pengemudi di sini combo box. Combo box itu kan sebuah objek. Jadi kita harus menambahkan string kosong dulu di sini untuk membuat set string. Nah, setelah sudah kita set string, kita execute update. Execute update ini berguna ketika kita ingin menginsert. Beda kalau kita membuat select atau update untuk database kita, itu menggunakannya execute query. Nah, selanjutnya kita buat case-nya, handling dari database ketika error. Nah, itu handless exception atau SQL exception AX. Isinya itu, dia bakal nampilin submit dialog ax.getMessage. Jadi, errornya itu yang akan ditampilkan di submit dialognya. Tuh. Ini bakal kita coba. Kita run. Sini kita tunggu, mohon maaf apabila lama. Apabila laptop support, dia bakal cepat. Nah, ini koneksi berhasil. Udah masuk ke database-nya. Nah, terus kita bisa insert nih. Misalkan kita masukkan Muhammad, jenis kelamin laki-laki, pengemudi mobil, kita masukin captchanya. Nah, kita klik daftar sekarang. Tadi kan kita action di daftar sekarangnya. Kita klik. Maka data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita lihat nih di database kita, ke-insert nggak tadi yang kita masukin. Kita lihat di PHP admin. Nah, sini kita refresh saja. Maka dia akan masuk nih nama depannya tadi Muhammad, terus nama belakang Rofi, jenis kelamin laki-laki, jenis pengemudinya itu mobil. ID-nya ini auto increment. Jadi tanpa kita masukkan,
ID-nya itu bakal nambah sendiri. 1, nanti kalau ada masukan lagi dia jadi 2, kalau ada lagi dia jadi 3. Ini kita contohkan lagi, satu lagi, misalkan Yasin Alfi, laki-laki, motor, kita canya, kita buat benar, kita daftar sekarang. Nah, data berhasil disimpan. Kita lihat lagi di sini, kita refresh. Nah, Yasin Alfi sudah masuk di database kita. Selanjutnya kita udah insert, kita bakal nyoba ngambil database kita dimasukin ke project kita. Jadi di sini kan di praktikum project tahun lalu itu ada button lihat data. Nah, lihat data ini yang akan kita fungsikan sebagai mengambil database kita dimasukkan ke GUI kita ini, project kita. Jadi kita action lihat datanya. Di sini lihat data action performat. Nah, kita bikin dulu default table model sama dengan new default table model, new string array. Jadi kita bikin array of string sebagai kepala dari table di GUI kita. Ini di GUI ya, bukan di database. Jadi ini kan nanti kalau table kan ada atasnya tuh. ID, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, jenis pengemudi. Nah, setelah itu kita bikin JTable sama dengan new JTable. Nah, sudah itu kita bikin try catch. Try catch buat ngambil si database-nya. Di dalam try-nya itu kita buat statement execute query. Nah, ini kita menggunakan statement. Kalau tadi yang di atas kita menggunakan prepare statement. Kalau menggunakan statement kita harus lengkap nih. Misalkan ada where-nya di sini ditulis lengkap tanpa harus membuat penampungannya terlebih dahulu. Tanda tanya. Di sini menggunakan statement lengkap. Selanjutnya, kita menggunakan while rs.next. Jadi result set.next. Itu kita buat while agar setiap kalau misalnya ada data, dia bakal terus masuk while. Tapi ketika datanya udah nggak ada yang bisa diambil lagi, maka dia bakal keluar dari while. Nah, kita bikin dulu, kita ambil dari database-nya. Nama database-nya kan ada kolomnya ID. Jadi kita bikin in ID sama dengan result set.get in. Kenapa get in? Karena kan ID itu kita tadi in ya. Terus kalau misalnya string atau varchar itu di kayak gini. Jadi string nama depan sama dengan rs.getString. Karena nama depan itu kan tadi string ya. Di database-nya varchar string. Terus habis itu nama belakang, jenis kelamin sama jenis pengemudi. Ini yang ini tuh nama kolom yang di database. Nah, setelah kita ambil semua ini, kita masukkan ke dalam modelnya. Jadi model.addRaw. Nama dengan array of object ID, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, sama jenis pengemudi kita masukkan ke dalam model. Habis itu, si modelnya dimasukin ke table. Jadi table.set model dalam kurung model. Nah, sudah itu kita bikin catch untuk menangkap si SQL exception-nya ketika terjadi error. Nah, isinya itu kita akan menampilkan show-message dialog ix.getMessage. Jadi errornya itu bakal ditampilin error apa. Jadi kita lebih tahu gitu, lebih bisa survive. Oh, errornya itu. Tuh. Nah, setelah itu, ini kan udah kita buat nih cara kita ngambilnya, select database-nya. Nah, kita tapi belum nampilin si table itu ke GUI kita. Nah, selanjutnya kita tampilin. Kita buat dulu jpanel sama dengan new jpanel. Kita buat panel baru. Nah, terus ada scroll pen. Scroll pen itu gunanya buat apa? Scroll pen itu biar kita bisa scroll. Karena kan ketika data banyak, kita butuh scroll pen untuk men-scroll datanya. Biar kita bisa lihat. Selanjutnya, kita jpanel-nya .add.
scroll pen. Jadi si jpanel-nya itu kita masukkan scroll pen. Nah, terus jdialog.setDefault close operation. Jadi si dispose on close itu bakal nge-close si jdialog aja. Gitu, nggak semua frame-nya di close. Jadi cuma jdialog. Terus jdialog.setContent jpanel. Jadi jdialognya itu adalah jpanel-nya. Jadi yang bakal di close itu cuma jpanel yang baru dari kita buat. Terus jdialog.pack baru kita tampilin jdialog.setVisible true. Di sini kita run. Nah, di sini udah berhasil, koneksi berhasil ke database. Terus kita insert dulu nih. Misalkan si Soibul Kahfi itu perempuan. Nah, dia naik ke motor. Terus kita checkbox, kita masukin captcha-nya. Kita daftar sekarang. Dia kan bakal data berhasil disimpan nih ke database dulu. Nah, kita bisa lihat nih, dilihat data yang baru saja kita bikin. Kita ambil yang ada di database buat masuk ke GUI kita. Jadi kita klik lihat data, maka dia akan muncul. Training. Nah, ini ada Muhammad Rofi, ada Yasin Alfi, ada Soibul Kahfi. Nah, gitu. Ini ketika kita close, dia bisa nge-close jadi dialognya aja. Kita misalkan tambahkan lagi nih, si Osa Aditya. Dia itu perempuan, dia naik motor. Terus G5 AS. Kita daftarkan sekarang dulu. Nah, ini udah masuk database. Kita lihat deh. Masuk ke, nah ini bisa masuk ya berarti ya. Ada Osa Aditya. Oke. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.